Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ada kemurahan Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Biar hadirat Tuhan turun atas rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Lawatan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sungguh kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Engkau yang utama atas hidup kami. Terima kasih Yesus kalau saat ini kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik menyertai kehidupan kami, memelihara keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami sempurna dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan turun atas ibadah kami sore ini. Kami siapkan hati, tubuh dan jiwa kami untuk menghadap tahta-Mu. Layakkan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong. Apapun pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit kami, Engkau dapat sembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes, kira padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala
setia, Bapa yang mulia, amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, amin. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kinararabayasi, kami bersyukur, Engkau Allah yang baik. Kinararabayasi, Engkau kudus, Engkau mulia. Kinararabayasi, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hindararabayasi, dengan apakah kan kami balas kebaikan-Mu Yesus. Yasikirarabayasi, yasikirarabayasi. Dengan apakah Tuhan kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami? Di masa sukar Engkau senantiasa pelihara hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan mengucapkan syukur beserta kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Yesus, tak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mulia, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Lawat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, rumah demi rumah, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau sanggup melawat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau sanggup Tuhan menopang, menyembuhkan, memulihkan
you Jesus. Siapakah kami ini Tuhan menjadi biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan? Kami hanya dapat mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Biarlah penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu meskipun di masa sulit, di masa sukar. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menopang. Engkau Allah yang dapat membuka jalan-jalan di tengah padang gurun. Engkau Allah yang sanggup membuat mata air di padang belantara. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah menyembah Engkau. Kami telah memberkati Engkau dengan penyembahan kami. Kami siap memuji Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik karena ada pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan bekerja dalam segala perkara. Ada pertolongan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan untuk keluarga, lepas keluarga. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Yesus nama di atas segala nama. Dari awal katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serban, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Dialah nama dari segala nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami dengan sempurna Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan setiap persembahan kami. Berikan Tuhan berkat atas tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah persembahan kami ini bisa Engkau kuduskan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita deklarasikan persembahan ini, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum memiliki pasangan, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memuji Tuhan sekali lagi. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Mari kita naikkan pujian ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan ya, lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Mari yang bisa dengan suara yang keras saudara ya, kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti dan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan iman percaya kami bahwa kami percaya dan yakin bahwa Engkau pasti menolong kami, pasti menjaga kami, pasti memelihara kami, pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Sekalipun kami hidup di masa yang sukar di akhir zaman ini, kami percaya selama kami Tuhan mengandalkan Engkau, selama kami Tuhan mata kami tertuju kepada Engkau, selama hati kami melekat kepadamu, kami percaya janji-Mu. Oh, kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tidak ada penyakit sampar, penyakit penular yang bisa membuat kami Tuhan binasa. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu di Mazmur 91 bahwa Engkau pasti melindungi kami, pasti meluputkan kami dari semua pencobaan, dari semua panah berapi di si jahat.
Oh terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Perlindungan-Mu sepanjang tahun 2020 dan sudah 1 bulan kami juga memasuki tahun 2021 juga Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat membalas kasih-Mu. Selain kami belajar setia Tuhan, mengiring Engkau, setia Tuhan beribadah kepada Engkau, setia memuji menyembah Engkau, setia Tuhan melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, sekalipun kami mendengarnya melalui HP kami atau melalui laptop kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, hidup kami akan diberkati. Ketika kami Tuhan merenungkan firman itu siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalam firman-Mu, perjalanan hidup kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Bahkan di musim yang panas, di musim yang sukar sekalipun kami tidak akan pernah layu daun kami. Karena orang yang kesukaan nyati aurat-Mu, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merapatkan akarnya ke tepi batang air. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah dan apa yang dikerjakannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari saudara yang di handphonenya ada Alkitab, atau saudara kita angkat sama-sama Alkitab kita dan kita akan deklarasikan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Katakan sama-sama, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Memasuki bulan Februari, di bulan kedua dari tahun 2021, tahun integritas, saudara. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus hidup dengan integritas yang tinggi, saudara, supaya di sepanjang tahun 2021 sekalipun COVID-19 belum berakhir, ada berapa teman kita, bahkan gembala kita Pak Budi, saudara, sempat terkena COVID-19, tapi kemarin saya sudah kunjungi, dia sudah pulang dari rumah sakit, dia sudah sembuh, saudara, dia sudah negatif COVID-19. Tinggal beberapa teman kita juga sama kita doakan, saudara, nanti kalau Pak Budi betul-betul sembuh dan beberapa teman kita sembuh, kita kembali bisa ibadah secara offline lagi, saudara. Amin, saudara. Kita bisa ibadah secara tatap muka, secara langsung, dan saya percaya baik kita ibadah secara tatap muka atau secara langsung atau secara offline maupun secara online, saya percaya kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang enggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tetap hadir sebab esensi ibadah kita adalah kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan gak hadir, walaupun kita ibadah secara langsung, kalau Tuhan gak ada percuma. Sekalipun kita ibadah secara online, tapi kalau Tuhan hadir di hidup kita, di rumah tangga kita, kita percaya kehadiran Tuhan membuat kita yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang miskin akan diperkaya, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Kalau ada Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, tanda heran, tanda ajaib pasti akan kita alami. Nah saudara, di awal tahun bulan Februari, bulan kedua, hari ini saudara kita akan bersama-sama seluruh WTC Pemelis, gereja WTC Pemelis, baik yang di pusat di Serpong maupun yang di Oasis maupun di cabang-cabang yang ada, kita secara serentak akan memberikan pemberian buah sulung, pemberian buah sulung atau persembahan sulung kita, persembahan kita yang
pertama ya di tahun 2021 ya, setelah kita memasuki tahun 2021 kita bekerja dari awal Januari sampai akhir Januari, dan hari ini ya kita memasuki bulan yang kedua ya, dan di minggu yang pertama ini kita akan sama-sama ya membawa persembahan sulung kita. Nah, berbicara tentang buah sulung ya, kita diajarkan ya, kita lakukan bukan karena liturgi agamawi saudara ya, bukan karena rutinitas agamawi kita lakukan, tapi karena kita tahu ini adalah perintah Tuhan ya, ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Persembahan sulung itu adalah persembahan yang terbaik. Nah, di tahun integritas ada pelajaran tentang the year of integrity, bagian yang keempat kita belajar memberi yang terbaik. Kenapa kita harus memberi yang terbaik? Karena Bapa kita ya, Bapa kita yang di sorga, dia sudah memberi yang terbaik. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan atau memberi anaknya yang tunggal ya, Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal ya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, bisa punya kepastian masuk ke sorga ya kalau kita percaya kepada Yesus ya, kalau kita menerima pemberian yang terbaik dari Allah kita. Nah, kita bersyukur ya, Yesus sudah diberikan ya bagi kita ya. Bahkan Yesus sendiri anaknya juga dia setia, dia taat bahkan sampai mati, artinya dia juga memberi yang terbaik, yaitu nyawanya ya, untuk keselamatan kita ya. Dan waktu Yesus lahir ya, berapa tokoh ya di Alkitab juga mereka memberi yang terbaik ya. Maria dan Yusuf juga memberi yang terbaik. Maria memberikan kandungannya, Yusuf suaminya saudara ya, dia juga ya memberikan egonya saudara ya. Harusnya dia juga tadinya mau menceraikan Maria, nggak jadi nikahin Maria ya, karena Maria ya belum dinikahin sudah hamil ya, tapi puji Tuhan malaikat mendatangi Yusuf sehingga Yusuf nggak jadi menceraikan ya, tapi dia ambil Maria menjadi istrinya sampai Yesus ya dilahirkan. Dan Maria bisa memberikan yang terbaik ya, karena juga dia mengakui bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan siapa saja di antara kita yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan gak selalu ya pendeta, yang bukan pendeta, bukan yang ada di atas mimbar ini yang disebut hamba Tuhan, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan ya kehendak Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan firmankan, dia adalah hamba Tuhan. Ya, dan kita semua orang yang berkata ya kepada apa yang Tuhan firmankan, dialah hamba Tuhan ya. Dan Tuhan pasti memberkati ya semua orang yang mentaati firman-Nya saudara. Amin. Hari-hari ini mari ya kita diminta hidup dengan integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi itu berbicara tentang ya ketaatan kita, berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita juga ya hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan ya. Ada orang yang melihat maupun enggak ada yang melihat, kita tetap ya hidup dalam ketaatan ya kepada apa yang Tuhan firmankan. Hidup dalam ketaatan kepada hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukum juga pemerintah kita harus belajar taati saudara ya, supaya kita mengalami keadaan yang baik. Nah, saudara, tentang pemberian yang baik. Jadi sekali lagi ya, Tuhan sudah memberi yang terbaik, maka Tuhan juga tuntut semua kita, anak-anaknya, hamba-hambanya juga kita belajar untuk memberi yang terbaik ya. Karena Tuhan mau saudara, sekalipun kita hidup di masa yang sukar, tapi Tuhan mau saudara hidup kita ini tetap diberkati ya, sama seperti orang Israel, sekalipun mereka ya waktu ada di padang gurun ya, padang gurun itu keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang kering ya, tapi hidup mereka terpelihara sempurna. Bahkan ketika mereka mentaati apa saja Tuhan firmankan, mereka melihat ya di padang gurun pun mereka bisa mengalami banyak mujizat. Amin saudara. Bahkan ketika sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka melihat ya sekeliling mereka orang-orang Mesir mengalami banyak sekali bencana, banyak sekali tulah ya, banyak sekali malapetaka ya, tapi mereka melihat bagaimana ya mereka keluarga ya orang-orang Israel itu justru dilindungi ya, dibela oleh Tuhan. Hal yang sama di tahun 2021 Tuhan mau melindungi kita ya, Tuhan mau memberkati kita, tapi syaratnya Tuhan mau saudara kita
taati ya apa saja yang Tuhan firmankan, khususnya kalau Tuhan berfirman bahwa hari ini ya di minggu pertama bulan Februari ini Dia minta kita persembahkan ya penghasilan pertama kita, ya buah sulung kita, ya hasil pertama kita di tahun ini, ya di bulan Januari ini, saudara ya. Kalau saudara bekerja ada gajinya, saudara, maka Tuhan mau saudara boleh saudara pilih ya pemberi. Tuhan gak lihat nilainya, ya karena isu persembahan buah sulung ini bukan jumlahnya, saudara ya, tapi isu buah sulung inilah ketaatan kita. Ya sama seperti tentang perpuluhan, itu Tuhan melihat bukan jumlahnya tapi ketaatan kita, ya kejujuran kita, integritas kita, ya kasih kita ya kepada Tuhan. Ya sebab kalau kita memberi tanpa kasih, saudara ya, tanpa ketaatan, pemberian kita itu nggak ada artinya. Saul ya dia memberi tapi pemberiannya ya nggak berdasarkan ketaatan. Ya Tuhan katakan kepada Saul, raja Israel yang pertama, ya supaya dia tumpas habis ya musuh-musuhnya, tapi dia nggak tumpas habis, ya. Raja Agag dia dibiarkan hidup, ya lembu, sapi, kambing, domba, ya barang-barang yang baik-baik, ya dia nggak tumpas, ya dengan alasan dia mau berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan manakah yang lebih baik, ya ketaatan atau korban. Ya sebenarnya ketaatan itu jauh ya lebih baik dibanding korban, ya dibanding pemberian. Nah jadi Tuhan mau ya kita memberi yang terbaik itu harus berdasarkan ketaatan, harus berdasarkan kasih, harus berdasarkan integritas ya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berintegritas. Ya kalau dia berjanji dia selalu menepati janjinya. Ya dia juga memberi, dia selalu memberi yang terbaik. Ya jadi standar Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan Tuhan mau kita juga mengikuti standar Tuhan dalam memberi, ya kita juga harus memberi yang terbaik. Amin, saudara. Ya jadi sekali lagi isu ya persembahan buah sulung itu bukan nilainya, ya tetapi ketaatan kita. Ya ucapan syukur kita. Ya buah sulung itu isunya ucapan syukur, merupakan persembahan syukur kita. Ya kalau kita bisa berhasil ya melewati tahun 2020 ya di mana ya awal tahun 2020 saudara kita corona ini mulai melanda ya seluruh dunia, bahkan tepatnya kalau di Indonesia itu Maret ya, bulan Maret ya baru ketahuan ada yang terpapar ya, dan sampai hari ini ya banyak ya nggak pandang bulu ya mau Kristen nggak Kristen saudara ya, corona itu bisa ya menjangkiti banyak orang, tapi kita nggak usah takut ya. Kalau ada di antara kita yang terjangkit ya corona, ya kalau belum waktunya kita meninggal nggak akan meninggal. Amin, saudara. Tapi kalau teman-teman kita sakit terpapar corona sampai meninggal, kita percaya itu karena memang tugasnya sudah selesai dunia. Itu saja, saudara. Sebab bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup adalah Kristus, kalaupun harus mati, itu adalah suatu keuntungan, ya. Amin, saudara. Oleh karena itu jangan takut. Ya kalau ada di darah kita dan darah jemaat yang terpapar ya virus corona, nggak usah malu, saudara ya, karena ini penyakit bukan sesuatu aib, saudara ya, yang sehingga kita harus tutupi. Kalau yang kena justru kita harus terbuka saja, ya kita harus umumkan saja ya bahwa saya ini terpapar, ya karena jangan takut, banyak ya Presiden Amerika aja dia pernah terpapar, ya menteri-menteri juga di tempat kita pun ya, termasuk Menteri Sosial kok Ibu Kopipah saja pernah ya kena juga, bahkan Wakil Gembala Pembina kita Pak Juhardi juga pernah kena juga, tapi kebanyakan mereka sembuh. Kakak saya juga pernah kena ya, tapi bisa sembuh. Nah, oleh karena itu kalau ada dandar yang kena nggak apa-apa, kita umumkan saja saya terpapar COVID ya, jadi orang yang pernah berhubungan dengan saya dalam beberapa hari ini supaya mereka bisa waspada ya, bisa cek ya supaya kita nggak menularkan ke orang lain. Amin, saudara. Orang lain nggak tertular lewat kita ya, dan kita juga nggak menularkan ke orang lain. Nah itu, jadi jangan takut, saudara ya, jangan malu juga ya kalau ada yang terpapar virus, jangan takut, saudara ya, karena saya percaya, saudara ya, hari-hari ini ya ini pasti berakhir ya, virus ya, resesi, krisis ini pasti berakhir. Amin, saudara.
Ya, nah oleh karena itu mari ya kita tetap lakukan bagian kita. Jadi kemana-mana saudara tetap ya pakai masker, yang bisa saudara lakukan ya. Jaga jarak, ya pakai saudara ya, bawa hand sanitizer ya kemana-mana nggak apa-apa saudara ya, sampai ya vaksin sudah mulai saudara disuntikan ya, dimulai dari presiden kita ya, para tenaga medis saudara ya, tapi sebentar lagi juga pasti kita semua ya ketika kita divaksin kita jangan takut juga ya, berikan diri kita divaksin, jangan mikir macam-macam ya tentang vaksin. Ketua Sinode kita katakan ya vaksin yang ada di Indonesia ini aman saudara ya, nggak ada isu yang bahwa di dalam vaksin ini ada microchipnya saudara ya, tanda 66 nggak ada saudara, nggak mungkin ya, sudah diuji ya bahkan oleh MUI bahwa vaksin ini halal saudara ya. Biarlah kita dukung ya program pemerintah, karena minimal kalau semua masyarakat Indonesia khususnya di vaksin yang tahap yang pertama ini saudara ya, untuk usia yang produktif saudara, yang lebih dahulu ya, kalau sudah disuntikan minimal 65% saudara ya, bangsa kita ini akan kebal ya, rakyatnya akan kebal, kita semua akan kebal ya, sehingga ekonomi saudara bisa pulih kembali ya, semua kegiatan termasuk gereja bisa beribadah ya, nggak takut lagi ya jemaatnya beribadah secara offline lagi, anak-anak sekolah juga nggak harus terus belajar dari rumah tuh ya. Nah kita dukung ya program pemerintah ini, amin saudara. Jadi kembali ya di tahun 2021 ini, jadi Tuhan mau ya hidup kita diberkati. Kalau saudara pernah atau saudara ikuti doa fajar yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, jadi di tahun 2021 ini biarlah kita memilih bukan untuk menjadi stres, bukan untuk menjadi takut saudara ya, tapi biarlah kita memilih untuk kita hidup bahagia ya, hidup diberkati oleh Tuhan saudara. Amin saudara. Tapi syarat untuk kita bisa berbahagia hidup kita, diberkati hidup kita ya, kemarin sudah disampaikan. Yang pertama kita harus rajin mencari Tuhan saudara. Amin saudara. Rajin cari Tuhan, rajin kejar Tuhan, intim, bangun keintiman ya dengan Tuhan ya. Sebab pemberian yang terbaik tadi itu juga bukan hanya uang kita, tapi orang yang memberi juga harus hidupnya intim dengan Tuhan. Ya pemberian terbaik itu harus berdasarkan keintiman, hubungan yang intim, berdasarkan kasih ya. Semakin kita intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin kita bisa memberi yang terbaik. Amin saudara. Pasti yang seperti itu saudara. Ya pemberian terbaik itu harus berdasarkan keintiman ya, berdasarkan hubungan kasih, berdasarkan ketaatan. Jangan seperti Saul ya, tadi dia memberi dari ya dia dari hal-hal yang gak halal, yang dilarang oleh Tuhan ya, dari ketidaktaatan ya, sehingga dia ditolak oleh Tuhan ya. Pemberian terbaik itu harus berdasarkan kerelaan ya, harus berdasarkan ketulusan, bahkan harus berdasarkan integritas ya, kejujuran kita di hadapan Tuhan ya. Jangan sampai kita memberi dari yang gak ada pada kita ya. Tuhan katakan biarlah pemberian kita itu bukan dari yang gak ada, tapi dari yang ada pada kita. Seperti bagaimana Yesus bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan, itu dia tanya ya, apa yang ada padamu ya, sebab kamu yang harus memberi makan ini banyak orang ya. Dia tanyakan murid-murid dan mereka jujur ya, dia katakan wah di sini nggak ada apa-apa ya, hanya ada 5 roti 2 ikan. Nah mereka jujur, dan ketika mereka serahkan itu saudara, maka di tangan Tuhan ya, yang 5 roti 2 ikan itu bisa cukup ya untuk 5.000 orang laki-laki, dan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Hal yang sama saya percaya ya, ketika kita bawa buah sulung kita ya dengan penuh integritas, penuh kejujuran ya, bukan untuk kesombongan, tapi kita memberinya dengan kerelaan hati saudara ya, karena kita belajar untuk mentaati apa saja yang Tuhan firmankan ya, maka kita akan melihat ya, sekalipun yang kita bawa kelihatannya sedikit, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berlimpah, sehingga kita gak kekurangan di panjang tahun 2021 ini saudara ya. Kita akan melihat ya, Tuhan akan bekerja dahsyat ya di gereja kita ya, di tempat kita di Oasis ini juga sama ya, di tengah masa yang sukar ya, sekalipun
banyak orang yang di PHK, saudara ya, jemaat tak bisa melihat, saudara ya, persembahan jemaat nggak menurun, saudara ya. Tinggal kita untuk cicilan ruko saja nggak sampai nunggak, saudara ya, kita bisa bayar semua operasional gereja sekalipun banyak, saudara ya. Padahal yang datang ibadah lebih sedikit dibanding waktu sebelum corona ada, saudara ya. Tapi ternyata semuanya Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan, ya, sehingga kita nggak kekurangan sesuatu yang terbaik. Nah itu tanda ya bahwa Tuhan ya sungguh-sungguh menepati janjinya. Dia menyertai, ya setiap kita yang percaya akan disertai, dilindungi, bahkan di tengah masa yang sukar kita akan diberkati, kita akan melihat mujizat-mujizat, ya bahkan hari-hari ini ya gereja kita di tempat ini khususnya dapat mujizat, ya. Ya kita dikasih CCTV, saudara ya, gratis. Tadinya ada 8, sekarang ditambah lagi 8 channel lagi, saudara ya, tempat ini. Nah di tengah masa yang sukar justru kita diberkati. Ya waktu Natal kemarin juga sama, ya Natal kita dulu sebelum ada corona itu belum pernah, saudara ya, kita bisa memberi souvenir Natal berupa pakaian berlimpah-limpah, saudara. Nah ini kita bisa berikan ya berlimpah-limpah. Ya, nah ini tanda bahwa Tuhan ya sungguh Tuhan yang berintegritas. Kalau dia berjanji, saudara ya, untuk memberkati, dia betul-betul menepati janjinya. Ya, tapi mari kita lakukan bagian kita. Bagian kita hanya satu, yaitu Tuhan minta kita belajar ya untuk percaya kepadanya dan taat, saudara ya. Apa yang Tuhan perintahkan, termasuk ya kalau dia perintahkan untuk kita membawa ya buah sulung kita, persembahan sulung kita bawa aja, saudara ya. Di tengah-tengah kita taat, di tengah-tengah kita melangkah, kita akan melihat mujizat. Nah, persembahan buah sulung itu dalam Nehemia 10 itu coba kita lihat. Saya ajak kita membaca Nehemia pasal 10. Ya, Nehemia pasal 10 ayat yang ke-34, ya. Nehemia 10 ayat 34 atau 35, ya lebih tepatnya. Nehemia 10 ayat 35 dikatakan seperti ini, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon, ya. Jadi dan kalau saudara baca seterusnya ya jumlahnya berapa, itu ada dikatakan seberkas atau sejumput, saudara ya. Nah ini dalam bahasa Alkitab disebut bukarim, ya bukarim, ya seberkas, sejumput, ya hasil pertama. Ya tapi ada juga di buah sulung yang seluruhnya, ya dikatakan seluruh penghasilan kita di bulan yang pertama di tahun 2021 kita bawa seluruhnya. Itu di ayatnya ada di Amsal 3 ayat 9-10. Ya Amsal 3 kalau saudara sering deklarasi ya di amplop kita itu ada tertulis Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya janji Tuhan kalau kita ya lakukan ya apa yang Tuhan suruh ini, yaitu di bulan Februari ini, di minggu pertama bulan Februari ini kita bawa buah sulung kita, maka kita sekalipun di masa yang sukar tapi juga kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan mengalami yang dimana Tuhan akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan kita, ya buah sulung kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan sehingga kita gak akan kekurangan, justru kita akan mengalami kelimpahan. Ya karena Tuhan itu yang penting, dia melihat hati kita. Amin, saudara. Seorang janda Yesus pernah memperhatikan di bait Allah orang membawa persembahannya. Ya ada orang kaya, saudara ya, bawa persembahannya mungkin banyak, saudara ya. Segepok mungkin dia bawa uang, saudara ya. Dan janda itu hanya 1 keping duit, sudah ada 2 peser atau 1 duit, ya dikatakan itu koin yang paling kecil, ya di Israel dia berikan. Tetapi siapa yang memberi yang terbanyak menurut Yesus, saudara? Seorang janda ini yang memberi yang terbanyak, ya bukan orang kaya tadi, saudara ya. Kenapa janda yang hanya sepeser, saudara ya? Ada 2 peser, 1 duit, saudara ya.
uang koin yang paling kecil di Israel yang dia persembahkan. Dan kenapa Tuhan katakan itu yang paling banyak? Ya karena dikatakan Tuhan melihat hati, ya dia berikan dengan hati, ya yang mengasihi Tuhan, ya itu pemberian yang terbaik, bahkan itu mungkin yang dia punya, dan dia memberi dari segala yang dia punya, ya itu pemberian terbaik. Ada Maria, ya saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, ya dia memberi yang terbaik, yaitu dia minyak narwastu yang mahal, ya hasil tabungannya bertahun-tahun mungkin bisa memberi minyak narwastu, ya dia pecahkan, dia berikan kepada untuk mencuci kaki Tuhan Yesus. Biasanya normalnya orang mencuci itu dengan air, tapi dia mencuci dengan minyak wangi yang mahal, ya. Nah, kenapa dia bisa lakukan itu? Ya, bahkan Yudas ya katakan, aduh kenapa pemborosan dilakukan? Bukankah minyak ini bisa dijual? Ya, dengan sangat mahal uangnya bisa diberikan untuk orang miskin. Tapi Tuhan katakan biarkan, ya. Dia melakukan yang terbaik ya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Nah, Maria bisa memberikan karena dia merasakan ya bahwa Yesus itu yang telah menyelamatkan dia, Yesus itu yang telah membangkitkan saudaranya Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Nah, ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, maka dia berusaha untuk memberi yang terbaik. Nah, kita pun sama. Ya, kalau kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, melindungi kita sepanjang tahun 2020, saya percaya kita akan bisa memberi yang terbaik ya untuk buah sulung yang terbaik tahun ini. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi isu buah sulung ini adalah sebagai ucapan syukur kita. Ya, untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan ya dalam sepanjang hidup kita, dan juga kita dengan harapan ya di tahun 2021 ini Tuhan juga akan menolong kita. Amin, saudara, melepaskan kita ya dari segala hal yang akan terjadi. Kita nggak tahu ya jalan depan kita ini apa yang harus terjadi, tapi selama kita mengasihi Tuhan, ya janji Tuhan, selama kita mencari Tuhan, selama kita andalkan Tuhan, ya selama kita saudara murah hati, ya kemarin ada doa Fajar disampaikan, jadi Tuhan pasti nggak akan tahan, ya dia akan terpaksa harus memberkati hidup kita, ya yang mau intim, ya mau mencari Tuhan, ya mau terus melakukan firman-Nya, ya mentaati firman-Nya, maka Tuhan itu akan terpaksa atau pasti saudara ya dia akan memberkati kita, saudara. Amin. Pasti dia akan menolong kita, pasti dia akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Nah, oleh karena mari ya bagian kita hanya percaya saja, taat saja saudara ya. Hidup dengan integritas seperti Allah juga hidup berintegritas, beri yang terbaik ya, sebab Tuhan juga telah lebih dahulu memberi yang terbaik. Kita nggak mungkin bisa membalas ya kasih Tuhan, ya keselamatan daripada Tuhan, tapi saudara, apa yang bisa kita lakukan, kita bisa senantiasa bersyukur ya, karena tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan hati Tuhan selain dia melihat kalau kita senang bersyukur. Jadi persembahan sulung ini adalah sebagai korban syukur kita ya kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ketika saudara membawa buah sulung itu, Anda sudah bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau saudara bersyukur, percayalah ya Tuhan itu akan senang, saudara ya. Saudara akan cepat melewati padang gurun ya, kalau dan masuk tanah Kanaan. Bangsa Israel ya selama 40 tahun sudah muter-muter padang gurun karena mereka kurang bersyukur. Mereka banyak bersungut-sungut. Coba kalau mereka bersyukur, mereka harusnya di padang gurun gak perlu sampai 40 tahun. Ya cukup mungkin 3 minggu saja itu bisa nyampe tanah Kanaan. Tapi karena mereka gak bersyukur, bersungut-sungut, ngomel-ngomel terus saja, nyalahin Tuhan, nyalahin Musa, ya nyalahin para pemimpin mereka sehingga mereka muter-muter. Tapi hari-hari ini ayo berhenti kita bersungut-sungut, berhenti kita ngeluh, berhenti kita ngomel, berhenti kita nyalahin pemerintah, berhenti kita nyalahin orang lain. Tapi yang kita lakukan banyak bersyukur ya, dan memberi buah sulung ini sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan ya, yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah meluputkan kita ya dari maut ya, dari virus corona khususnya, saudara ya. Nah, mari ya kita lakukan, dan semakin kita bersyukur, semakin cepat kita melewati padang gurun ya, semakin cepat kita masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu ya, itu janji Tuhan ya. Mari ya hari-hari ini lakukan ya yang terbaik, banyak bersyukur sebab itu yang dikehendaki Tuhan, seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus
Yesus bagi kamu. Ya, pemberi buah sulung, ini adalah ucapan syukur kita. Ya, nanti kita akan bawa saudara ya, buah sulung kita saudara ya, nanti saya akan berdoa ya untuk kita ya, untuk buah sulung ya yang akan kita berikan ya hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orala patah kaya rasyakana. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara bisa saudara angkat saudara ya buah sulung saudara ya, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini kami akan melakukan firman-Mu untuk membawa hasil pertama kami di tahun 2021 ini Tuhan. Oh Tuhan, entah sejumput, entah itu seluruhnya penghasilan kami Tuhan, tapi kami Tuhan beri dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan hati yang percaya, dengan hati yang rela, bukan dengan sedih hati dan terpaksa, tapi kami lakukan dengan sukacita. Sebab pemberian yang dilakukan dengan sukacita, akan berkenan kepada Tuhan, membuat Tuhan tidak tahan untuk tidak membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah bentuk ucapan syukur kami atas pertolongan-Mu sepanjang tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Kami pun percaya Engkau akan melanjutkan kasih-Mu, melanjutkan Tuhan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan persembahan sulung kami hari ini, dan biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen, tanda dari sesuatu yang kudus yang akan menyeluruhkan berkat Allah. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang tidak benar, ini mendatangkan kutuk. Tapi saya berdoa, perjamuan kudus hari ini akan mendatangkan berkat. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini kita mengenang bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu telah menyerahkan nyawanya, telah mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Oleh bilur-bilurnya, kita yang sakit disembuhkan apapun penyakit kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kuduskan hati kepikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, akan menerima perjamuan kudus hari ini. Ampuni kalau ada dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang bisa menghalangi doa kami naik ke hadapan-Mu, yang bisa menghalangi berkat-Mu turun ke atas kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Bahkan kalau ada orang bersalah kepada kami Tuhan, bagian kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun diampuni, bahkan dilayakkan Tuhan untuk masuk ke perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya sekarang kami layak Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu mengalir hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makanlah dalam nama Yesus. Silahkan cawan anggurnya dibuka, tutupnya kalau sudah terbuka mari kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesus. Terima
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tubuh dan darah-Mu telah mengalir dalam hidup kami. Kami percaya karena tubuh dan darah-Mu telah mengalir dalam hidup kami. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam hidup kami. Sehingga bersama dengan Engkau kami pasti kuat, kami pasti menang, kami pasti sehat, kami pasti diberkati. Apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Dan kemanapun kami melakukan tanda heran, tanda ajaib, akan terus Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Sehingga nama Tuhan akan dipuji, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami banyak orang yang mengenal Engkau akan mengenal Engkau. Banyak orang yang percaya kepada Engkau menjadi percaya ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Engkau yang hidup dalam hidup kami melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa, sebab Engkau sendiri akan menginjak-injak para lawan kami. Bahkan segala sakit penyakit yang sedang mewabah, yang sedang melanda bangsa ini maupun bangsa-bangsa, Engkau sendiri akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka. Jika ada mereka bergumul Tuhan untuk minta kesembuhan dari segala sakit penyakit, termasuk sakit penyakit Tuhan COVID-19. Oh Tuhan, yang dialami oleh beberapa anak-anak-Mu, mari Tuhan tangan-Mu yang berbang paku menjamah oleh bilur-Mu, kami katakan mereka yang sakit, khususnya sakit COVID-19, sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus, bisa beraktivitas kembali tanpa terganggu tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Dalam tubuh kami bukan tempat sakit penyakit, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Oleh karena itu semua yang bukan tempat Allah yang ada dalam tubuh kami usir, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam tangan kami serahkan Tuhan segala pergumulan pada anak-Mu, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, gak buat berhasil, buat beruntung Tuhan. Oh jadikan anak-anak-Mu menjadi terang, jadi garam di tengah-tengah masyarakat Tuhan hari-hari ini. Oh Tuhan, kehadiran mereka menjadi berkat, kehadiran mereka berdampak positif untuk komunitas, untuk kota, bahkan untuk bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak-Mu sedang mencari pekerjaan, Engkau beri pekerjaan yang terbaik Tuhan. Tuh anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah, Engkau beri hikmat, kepintaran, apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami Tuhan. Engkau buat berhasil, buat beruntung. Terima kasih, kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami, semoga kesejahteraan bangsa dan negara kami dan kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu lewat doa kami Tuhan pada hari Minggu ini, biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan. Oh, seluruh masyarakat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Sangerta Laut sampai ke Pulau Rote, di 30 provinsi yang ada Tuhan Engkau lawat, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas bangsa kami. Berkati pemerintah bangsa kami, dari Presiden kami Pak Jokowi, Wakilnya Maruf Amin Tuhan, para menteri yang ada, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan ada pada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin, mereka boleh memerintah bangsa kami, masyarakat bangsa kami dengan adil, dengan bijaksana, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, tapi betul-betul mementingkan kepentingan masyarakat banyak, sehingga Tuhan kesejahteraan bangsa ini boleh tercapai, tercipta Tuhan,
Terima kasih, bahkan ekonomi bangsa kami boleh pulih Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, angka kemiskinan akan menurun. Oh Tuhan, terima kasih, angka kejahatan menurun drastis. Oh, tidak ada tempat untuk para teroris, untuk para Tuhan yang punya paham radikal. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Belah bangsa kami hidup rukun Tuhan, berdasarkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, bangsa kami sekalipun berbeda-beda tapi bersatu, supaya bangsa kami boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Bahkan janji-Mu Tuhan, Bapak Pentakosta yang ketiga, percikan awalnya akan terjadi di Indonesia. Oh biarlah Tuhan hari-hari ini Roh Kudus-Mu boleh dicurahkan sebangsa kami Tuhan. Oh anak-anak kami Tuhan, Kau berjanji memakai anak muda di bangsa ini untuk membawa api kegerakan ke bangsa-bangsa. Terjadi dalam nama Yesus. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan, kuduskan anak-anak kami. Pakai mereka menjadi alat yang berguna untuk Tuhan kerajaan-Mu. Jauhkan anak-anak muda kami Tuhan di bangsa ini dari segala kenakalan remaja, dari prisek, dari narkoba, jauhkan Tuhan. Tapi biarlah mereka Tuhan hidup kudus. Oh mengejar untuk hidup kudus, mengejar. Oh Tuhan untuk bisa Tuhan berkenan kepada-Mu. Sehingga akan pakai anak-anak muda kami Tuhan, anak muda Kristen khususnya Tuhan. Untuk Tuhan anak muda kami seperti Tuhan Samuel, seperti Yusuf, seperti Daud Tuhan, dari sejak mudanya Tuhan hidup mengasihi Engkau, hidup takut anak Engkau, sehingga akan Kau pakai dengan dahsyat Tuhan anak-anak muda di bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk menjadi misionaris pergi ke bangsa-bangsa membawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan engkau lakukan dengan setia segala firman Tuhan, segala perintah Tuhan, termasuk engkau membawa persembahan sulungmu kepada Tuhan, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu dengan rumah tangga yang harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan dan bisnismu. Diberkatilah studi kuliah anak-anakmu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang terbaik dari sorga, berkat rohani, berkat jasmani, tercurah berlimpah-limpah ke atasmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.